kita berharap kepada Prabowo Subianto menjadi presiden yang genuine, presiden yang tidak memenjarakan. Jadi kalau Anda kemudian berharap, saya juga berharap. Tetapi apakah kemudian harapan itu akan terrealisasi, kita akan lihat. Kita akan kasih waktu kepada Prabowo Subianto untuk mewujudkan janjinya memberantas korupsi di dalam sebuah direction pemerintahan, apakah on the right track, apakah wrong track. On the right track itu adalah ketika dia berusaha memperkuat KPK, misalnya dengan cara menghilangkan undang-undang perubahan KPK yang memperlemah posisi KPK. Panglima juga ditanya oleh wartawan. Beliau mengatakan bahwa jabatan Seskap itu kan eselon 2. Yeah. Dan eselon 2 itu bisa dijabat maksimal bintang 1. Yeah. Terus dan setiap kementerian itu punya undang-undang sendiri yang menyampaikan bahwa jabatan tertentu dijabat oleh militer aktif. Iya. Nah, menurut Bapak gimana? Sampai sekarang, Ya. Ya, yang dijabat oleh militer aktif, saya bacakan lagi. Ya, satu Menko Politik dan Keamanan, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer, BIN, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, SAR, Narkotik Nasional, Sandi Negara, Mahkamah Agung, Kelautan dan Perikanan, Penanggulangan Bencana, kemudian Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut dan Kejaksaan. Mana yang menyebutkan di situ ada Sekretaris Kabinet? Oke, clear ya? Oke, siap. Seperti yang saya sampaikan oleh Pak Menhan, Pak Sapri Samsudin, ya disesuaikan itu. Oke, nah ini berarti ada perbedaan dong dari Pak Menhan bilang ini, Pak Panglima bilang ini, artinya ada ketidaksatuan pandangan gitu, Pak? Mungkin salah baca ya. Oke, dengan pengalaman Pak TB yang sebelum-sebelumnya itu, pernah nggak sih Pak nemuin hal kayak begini? Di TNI misalkan sudah masih aktif, terus menjabat, dan segala macam. Dulu-dulu gitu misalnya? Dulu-dulu nggak ada. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Komisi 1 DPR RI dan seluruh anggota yang sudah menyetujui revisi Undang-Undang TNI. Sebenarnya sejak tahun 2024 sampai dengan sekarang Undang-Undang TNI itu belum direvisi. Kalau kita lihat perkembangan lingkungan strategis, semua ancaman dalam dan luar negeri yang kita lihat sekarang, sehingga membutuhkan TNI yang responsif yang menghadapi ancaman tersebut. Ancaman itu berupa dari dalam dan luar negeri, adapun bencana alam, sehingga TNI bisa ikut untuk mengatasi segala macam ancaman tersebut. Terima kasih. Pak, tadi kan soal penempatan TNI di kementerian lembaga kan kemarin diusulkan ada 15 kementerian lembaga ya. Kalau di luar itu kan harus pensiun. Artinya kalau sekarang nanti di luar itu berarti nanti TNI yang masih menempat sekarang kan masih ada yang di Kementan, itu apakah akan ditarik ke Mabes TNI atau seperti apa? Ya, nanti kan apabila TNI aktif menduduki di kementerian lembaga akan pensiun dini, akan mengundurkan diri dari kedinasannya itu. Ya, dia tetap kementerian lembaga juga punya undang-undang tersebut, punya undang-undang yang dia menyatakan bahwa di situ ada posisi jabatan itu yang diduduki oleh TNI aktif juga, ada seperti di Kejaksaan Agung, di MA, kemudian BNPB, Polkam, itu dia punya undang-undang yang menyatakan bahwa jabatannya diisi TNI aktif. Ya. Dan Bulog itu Pak, apakah nanti akan ditarik lagi atau seperti apa? Bahkan kalau di yang 15 kasus kemarin disampaikan nggak ada komentar ya Pak ya? Jadi bukan berarti harus mundur gitu ya? Ya, harus mundur. Nanti akan mundur dari kedinasan aktif. Ya. Kalau tadi disampaikan oleh Bang Karni ada 15, ini baru masuk di dalam RUU revisi Undang-Undang TNI. Di mana ada 5. Kalau tadi 10, yang pertama itu KKP, itu Kementerian Kelautan, kemudian BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian Badan Nasional
pemberantasan teroris, kemudian keamanan laut, dan kejaksaan. Sumbernya dari mana? Kelima itu adalah produk undang-undang setelah undang-undang TNI disahkan. Semua ini pakai dasar undang-undang. Misalnya saya ambil contoh, ya. Ada undang-undang kejaksaan, di mana di dalamnya include ada militer di sana, terutama untuk para jaksa militer atau auditor militer. Dan ditempatkan di situ ada Jaksa Agung Muda Pidana Bidang Militer. Dan demikian juga saya kira di pemberantasan teroris ada. Sehingga insya Allah ke depan itu hanya di 5 tempat itu, dan notabene ada sangkut pautnya dengan profesi Tentara Nasional Indonesia. Tuh, selama itu dikunci, insya Allah tidak akan mundur kita balik ke Orde Baru. Nah, sekarang sudah clear di luar yang 15 itu, ya, di luar 15 itu baik pemerintah maupun DPR kira-kira akan mengerucut bahwa di luar yang 15 harus mundur atau mengundurkan diri atau pensiun. Jadi sudah clear. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada pemerintah yang notabene sudah sepakat, bahkan tadi dijelaskan oleh Menhan, kemudian Panglima TNI, para perwira, anggota, prajurit TNI yang di luar yang 15 itu harus mundur. Itu menurut hemat saya clear and clear.